Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas pelajaran matematika kelas 4 SD, bab 8, dengan materi pengolahan data. Dalam pelajaran pengolahan data, hal yang pertama kali kita lakukan adalah mengumpulkan data. Data merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Data dapat dikumpulkan dengan cara seperti berikut. Pertama, wawancara dengan narasumber. Kedua, membuat dan menyebarkan kuesioner untuk diisi oleh narasumber. Serta yang ketiga adalah mengumpulkan data dari sumber data yang sudah ada. Contoh kegiatan mengumpulkan data. Nina mengumpulkan data warna kesukaan dari 5 orang temannya dengan cara bertanya langsung. Berikut data yang diperoleh Nina. Warna kesukaan Deli adalah hijau, warna kesukaan Lani adalah merah, warna kesukaan Made adalah biru, warna kesukaan Joni hitam, dan warna kesukaan Tony adalah kuning. Pada bagian pendahuluan, kita sudah belajar bagaimana cara mengumpulkan data. Nah, kali ini kita akan belajar data dalam bentuk tabel. Bagaimana cara membaca dan menafsirkan data? Tabel merupakan daftar yang berisi suatu data atau informasi yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Data yang disajikan dalam bentuk tabel dapat mempermudah kita dalam membaca dan menafsirkan data tersebut. Contoh, tabel berikut menyajikan data berat badan balita yang ditimbang di Posyandu Mawar. Berikut cara membaca data dalam tabel tersebut. Pertama, banyak balita yang berat badannya 10 kg, ada 12 anak. Kedua, banyak balita yang berat badannya 11 kg, ada 18 anak. Ketiga, banyak balita yang berat badannya 12 kg, ada 16 anak. Keempat, banyak balita yang berat badannya 13 kg, ada 20 anak. Kelima, banyak balita yang berat badannya 14 kg, ada 10 anak. Dan yang keenam, banyak balita yang berat badannya 15 kg, ada 15 anak. Selain membaca data, kita juga dapat menafsirkan atau menjelaskan informasi penting tentang data tersebut yang tidak tertulis pada tabel. Misalnya, informasi tentang data terbesar dan terkecil, selisih banyak data, atau jumlah data tersebut. Contoh, berdasarkan data berat badan balita yang disajikan pada tabel, kita dapat menafsirkan beberapa informasi berikut. Berat badan terkecil yang dimiliki balita di Posyandu Mawar adalah 10 kg. Berat badan terbesar yang dimiliki balita di Posyandu Mawar adalah 15 kg. Selisih banyak balita yang memiliki berat badan 12 kg dan 14 kg adalah 16 dikurang 10 sama dengan 6 anak. Dan jumlah seluruh balita yang ditimbang di Posyandu Mawar adalah 12 ditambah 18 ditambah 16 ditambah 20 ditambah 10 ditambah 15 sama dengan 91 anak. Menyajikan data. Langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut. Pertama, kelompokkan data secara berurutan dari yang terkecil hingga ke data yang paling besar. Kemudian, hitunglah banyak setiap data yang sama. Terus, tuliskan setiap kelompok data beserta banyaknya dalam bentuk tabel. Contoh, berikut data nomor sepatu 20 siswa kelas 4 SD Mandiri. 36, 36, 34, 35, 35, 31, 34, 38,
33, 33, 32, 34, 37, 36, 34, 35, 37, 36, 38, dan 33. Sajikan data nomor sepatu tersebut dalam bentuk tabel. Penyelesaian. Kelompokkan dan hitunglah banyak setiap nomor sepatu pada data tersebut dari yang terkecil secara berurutan. Berdasarkan data tersebut, nomor sepatu yang terkecil adalah nomor 31. Nomor 31 ada 1, nomor 32 ada 1, nomor 33 ada 3, nomor sepatu 34 ada 4, nomor sepatu 35 ada 3, nomor sepatu 36 ada 4, nomor sepatu 37 ada 2, dan nomor sepatu 38 ada 2. Tuliskan data yang telah dikelompokkan tersebut dalam bentuk tabel seperti berikut. Pelajaran selanjutnya adalah data dalam bentuk diagram batang. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Selain dalam bentuk tabel, data juga dapat disajikan dalam bentuk diagram batang. Pada diagram batang, banyak data diwakili oleh gambar persegi panjang. Perhatikan cara membaca data dalam bentuk diagram batang di bawah ini. Berikut adalah data hewan peliharaan siswa kelas 4 SD. Berikut cara membaca data dalam diagram batang tersebut. Banyak siswa yang memelihara kucing ada 12 orang. Banyak siswa yang memelihara kelinci ada 6 orang. Banyak siswa yang memelihara burung ada 8 orang. Banyak siswa yang memelihara ikan ada 5 orang. Banyak siswa yang memelihara ayam ada 7 orang. Kita juga dapat menjelaskan atau menafsirkan data dalam diagram batang seperti pada tabel. Berdasarkan data hewan peliharaan pada diagram batang tersebut, kita dapat menafsirkan beberapa informasi berikut. Hewan yang paling banyak dipelihara siswa kelas 4 adalah kucing. Hewan yang paling sedikit dipelihara siswa kelas 4 adalah ikan. Selisih banyak siswa yang memelihara kucing dan ayam adalah 12 dikurang 7 sama dengan 5. Selisih itu adalah hasil kurang, ya. Hasil kurang dari dua pernyataan itu namanya selisih. Sedangkan jumlah seluruh siswa kelas 4 tersebut adalah 12 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 7 sama dengan 38 orang. Menyajikan data. Langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk diagram batang adalah sebagai berikut. Pertama, buatlah 2 garis yang saling tegak lurus. Kedua, tuliskan jenis data pada garis mendatar. Semisal data berat badan, tinggi badan, ukuran sepatu, hewan peliharaan, dan lain sebagainya. Tuliskan bilangan-bilangan untuk menyatakan banyak jenis setiap data pada garis tegak atau garis vertikal. Semisal kamu ingin menulis skalanya dalam kelipatan 5, maka bilangannya adalah 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Semisal kamu ingin menyatakan banyak setiap datanya dalam kelipatan 10, maka skalanya itu kamu buat dari 10, 20, 30, dan seterusnya. Gambarlah batang dalam kurung persegi panjang di setiap jenis data dengan tinggi sesuai banyak data. Data yang diberikan tidak selalu dalam bentuk tabel. Untuk mempermudah membuat diagram batangnya,
sajikan dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Contoh, berikut data nilai ulangan matematika siswa kelas 4. Cara membaca tabelnya adalah banyak siswa yang mendapat nilai 5 adalah 3 orang, banyak siswa yang mendapatkan nilai 6 adalah 5 orang, banyak siswa yang mendapatkan nilai 7 ada 8 orang, banyak siswa yang mendapatkan nilai 8 ada 6 orang, banyak siswa yang mendapatkan nilai 9 ada 7 orang, banyak siswa yang mendapatkan nilai 10 ada 2 orang. Diagram batang dari data pada tabel tersebut adalah sebagai berikut. Data nilai ulangan matematika siswa kelas 4 SD. Perhatikan pada bagian yang mendatar itu diisi dengan jenis datanya. Karena jenis datanya di sini adalah nilai ulangan matematika, maka di sini kita tulis nilai ulangan matematika dari yang terkecil yaitu 5, kita urutkan sampai yang terbesar yaitu 10. Setelah kita buat jenis datanya, kita perhatikan garis yang tegak lurus yaitu banyak siswanya. Nah, di sini skalanya itu adalah kelipatan 2. Kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Setelah kita buat skalanya dengan kelipatan tertentu, kemudian kita sesuaikan data pada tabel pada diagram. Misalnya, data siswa yang mendapatkan nilai 5 adalah 3 orang, data siswa yang mendapatkan nilai 6 ada 5 orang, data siswa yang mendapatkan nilai 7 adalah 8, data siswa yang mendapatkan nilai 8 adalah 6 orang, data siswa yang mendapatkan nilai 9 ada 7 orang, serta data siswa yang mendapatkan nilai 10 adalah 2 orang. Baiklah adik-adik, itu saja yang dapat disampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.